Frans Karet. Ya, pria kelahiran 25 Januari 1989 ini saat ini bekerja untuk Lembaga Penelitian dan Inovasi Industri di Yayasan Kreatindo Manokwari. Frans Karet kini sedang merintis usaha dalam mengembangkan obat tradisional go internasional yang perlu diacungi jempol. Ya, obat tradisional ini adalah daun bungkus yang cukup dikenal di Papua sebagai ramuan pembesar alat vital pria. Ia melakukan pengembangan daun bungkus selama 13 tahun dan hingga kini hadir lebih modern dalam bentuk krim yang dinamai Smilax rotundifolia. Tentunya dengan mengurangi resiko iritasi yang sering dialami oleh peracik tradisional. Saat ini produknya bukan hanya beredar di tanah Papua atau bahkan Indonesia, melainkan sudah sampai ke daratan Eropa. Selengkapnya saksikan dalam kisah inspiratif Papua bersama Frans Karet. Salam jumpa sahabat inspiratif Papua. Bersama saya Taib, kita kembali menemukan sosok inspiratif. Sekali ini kita akan ngobrol panjang lebar bersama owner rumah produksi Smilax rotundifolia. Ini adalah sebuah produk khas Papua yang punya manfaat sangat besar sekali khususnya untuk kaum pria. Seperti apa ceritanya? Nanti kita akan dengar langsung penjelasan dan panjang lebar pemaparan dari Kakak Frans Karet. Ya baik, jadi saya Frans Karet. Saya salah satu pendiri Yayasan Kreatindo Manokwari. Saya sekarang yang pegang Lapasdam, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Manusia. Jadi Lapasdam ini salah satu bidang di bawah Yayasan Kreatindo yang fokus di penelitian. Kita saat ini penelitian diarahkan untuk obat-obat tradisional. Jadi kita bagaimana temukan obat tradisional di masyarakat. Kemudian obat-obat tradisional itu dibuat dalam bentuk yang lebih modern. Nah, penelitian ini sudah 13 tahun kita lakukan. Untuk saat ini proyek terbesar kita di daun bungkus Papua atau nama latinnya Smilax rotundifolia. Daun bungkus Papua ini sudah sangat terkenal begitu. Selain disebut daun bungkus Papua, juga disebut daun tiga jari. Gitu. Kenapa disebut daun 3 daun atau daun 3 jari? Karena memang di satu tangkai daun itu ada 3 daun, cabang daun. Cabang daun. Terus Kakak, itu manfaatnya apa dan seperti apa produk yang Kakak sudah buat ini? Jadi kita tahu daun bungkus ini kalau digunakan itu biasanya luka secara tradisional. Hampir semua orang yang tinggal di Papua tahu cerita ini bahwa daun bungkus ini kalau dipakai pasti luka begitu. Nah, kita tahu persis bahwa masyarakat sekalipun luka tetap orang cari untuk pakai. Karena itu untuk mengurangi resiko luka dari orang-orang yang pakai ini kita teliti. Nah, penelitian itu diarahkan ke pertanyaan tentang apa yang menyebabkan luka. Setelah kita teliti, kita tahu apa penyebab luka, kemudian yang menyebabkan luka kita kurangi komposisinya. Produk itu digabungkan kembali menjadi satu produk yang namanya Smilax rotundifolia. Manfaatnya untuk kejantanan pria begitu. Jadi untuk pasangan rumah tangga yang hubungan rumah tangga mungkin ada persoalan ya dalam bidang bisa konsumsi ini. Ini bentuknya krim, kemudian untuk penggunaan tinggal dioles saja begitu. Jadi kita buat lebih higienis, lebih aman dan mudah untuk digunakan. Beda dengan tradisional, kalau tradisional harus ditumbuk-tumbuk, harus dicampur-campur dan segala macam. Ini sudah produk kalau jadi. Ini produk jadi diolah dengan mesin-mesin industri yang sebagian kurang lebih 50% dibuat di sini, 50%-nya kita kirim ke luar Papua. Nah, teknologi apa saja yang digunakan itu seperti misalnya rotary evaporator,
destilasi atau sentrifuge. Kakak, mungkin kakak bisa jelaskan lebih jelas lah. Sebenarnya manfaat dari krim Smilax ini apa aja untuk terutama untuk alat vital pria? Oh ya, baik. Jadi manfaat untuk alat vital pria itu bisa menambah ukuran yang pertama, ukuran besar dan panjang begitu. Jadi untuk takaran 40 gram Smilax itu tambahan ukuran sekitar 4 mili. Sementara untuk 1 senti itu perlu kurang lebih 3 Smilax, jadi 120 gram Smilax. Nah, manfaat kedua itu untuk memperbaiki sistem hormon yang bertanggung jawab dengan perilaku seks begitu. Jadi kalau misalnya orang kebanyakan di usia di atas 30 tahun itu biasanya kualitas intimnya itu melemah begitu. Nah, dengan konsumsi obat ini dia bisa kembali. Saya contohkan saja misalnya bangun pagi, biasa kalau anak-anak usia di bawah 17 tahun, di bawah 30-an tahun itu bangun pagi penis biasanya ereksi. Tapi kalau di atas tidak ereksi. Nah, dengan pakai ini bangun pagi bisa kembali ereksi. Itu kondisi normalnya. Iya, kondisi normal. Kemudian selain menambah memperbaiki hormon, menambah ukuran, juga menambah durasi. Karena di ujung penis itu kalau gosok dia jadi agak tebal begitu. Jadi sensor di ujung penis itu tidak terlalu peka begitu dengan dinding vagina. Jadi agak lama kalau berhubungan. Bagus. Kemudian kakak, ini cara pemakaiannya bagaimana? Dikonsumsinya untuk keluar atau dikonsumsinya untuk diminum? Jadi krim Smilax ini termasuk dalam golongan obat oles luar, jadi tidak boleh dikonsumsi ke dalam begitu, tapi dipakai di luar. Nah, bentuknya krim dan untuk pakai tinggal dioles saja, gitu. Ambil oles. 1 hari 3 kali pakai. 3 kali pakai rutin setiap hari begitu sampai habis. Untuk 40 gram krim itu habisnya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu ya? Iya. Terus ini kan kakak dapat ide ini dari mana? Dan sudah berlangsung berapa lama kamu produksi ini kan? Iya, okay. Jadi untuk produksi ini baru kita ketemu formula yang tepat itu Desember 2019. Produksi pertama itu Februari 2020, produksi pertama. Tapi penelitiannya itu sudah dari 2007. Sudah cukup lama berarti. Sudah lama. Nah, penelitian itu ada 20 kali penelitian, 15 kali penelitian lapangan dan pustaka, 5 kalinya penelitian laboratorium. Jadi kita datangi 4 laboratorium di Indonesia, itu Balai POM, Universitas Negeri Papua, Universitas Hasanuddin, dan laboratorium yang terakreditasi PT Saraswati Indogenetek di Bogor. Jadi ada 4 laboratorium. Kita masuk sepanjang 2017 sampai 2019. Di 2019 akhir baru ketemu formula yang pas. Jadi kalau produksi kalau produk ini digunakan tidak luka, itu baru ketemunya 2019. Nah, produksi pertama bulan Februari 2020. Sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 4 kali produksi. Berarti artinya produk kakak ini sudah teruji secara ilmiah ya, sudah teruji. Dan karena tadi kan terbukti sudah melakukan uji di BPOM, Unipa, bahkan Universitas Hasanuddin sama tadi di laboratorium di Bogor tadi katanya. Terus kakak selama ini sudah hasil produksi sudah berapa banyak dan dijual di mana saja? Dari Februari sampai sekarang itu kita produksi sudah kurang lebih 1.000, kira-kira 900 sampai 1.200 kira-kira 4 kali produksi. Ini sudah terjual di lokal Manokwari sendiri, di Papua dan Papua Barat. Kemudian sudah sampai di Aceh, Padang, Batam,
NTT, Kupang. Jadi kalau Indonesia hampir seluruh daerah sudah ada. daerah sudah kita kirim. Gitu. Sudah ada. Dulu sebelum COVID itu lancar tiap hari, tapi setelah adanya COVID ini jadi berkurang. Gitu. Karena mungkin transportasi terganggu. Iya, pesawat terutama. Sekarang kan yang layani Papua Barat hanya satu. Iya. Kalau di luar negeri kakak sudah pernah juga? Di luar negeri kita untuk Asia sudah sampai di Malaysia dan Singapura. Untuk Eropa itu di barangnya datang ke Belanda, tapi dari Belanda dibagi-bagi begitu. Ke daerah Eropa sana. Iya, di daerah Eropa. Di beberapa negara. Kakak mungkin bisa lihat contoh produknya kakak. Oh iya, bisa. Kirim nih kakak ya. Yang ini yang sudah saya kirim. Ini sana mau dikirim kemana nih kakak? Pak tahu sudah ada. Jadi ini kakak. Harusnya tadi itu saya kirim ke Jayapura dengan ke Batam, harusnya tadi. Tapi karena ada urusan sedikit jadi belum sempat kirim, mungkin agak sore sedikit baru saya pakai. Khas. Jadi sekarang kan kita lagi urus hak paten. Untuk rencana pengembangan ke depan setelah keluar hak paten itu kita urus izin dari Balai POM, kemudian dari MUI, kemudian ISO. Kalau Balai POM dengan MUI bisa urus di sini, tapi ISO-nya harus keluar begitu, ke Jawa untuk urus ISO, supaya produk ini bisa dijual bebas di pasaran. Kalau sekarang tidak bisa bebas lah begitu kita jual. Yang faktor berikut kalau tanpa izin Balai POM itu kita kurang percaya diri begitu produk kita. Iya. Dan di sini kalau punya izin itu kan masyarakat juga tenang memakainya. Lebih merasa aman. Ada nggak kakak kira-kira untuk memproduksi dalam skala besar misalnya? Produksi dalam skala besar ada. Rencananya tahun depan. Tahun ini kita lagi usahakan anggaran, tahun depan itu produksi 100% kita buat di sini. Kalau sekarang masih 50% di sini, 50% di luar. Kita masih kekurangan alat. Apa sih kak kendalanya? Kendala di teknologi. Teknologi itu mahal yang pertama. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia di sini untuk bangun teknologi ini tidak ada, jadi harus keluar. Harus keluar. Kalau bahan bakunya kakak? Bahan baku di sini tidak cukup bahan baku. Jadi untuk produksi kira-kira 35 kg itu perlu 10 kg daun. 10 kg daun itu satu pohon jumlahnya 10 kg. Tapi karena pohon-pohon di hutan ini kan orang lain juga ambil begitu. Jadi jumlah untuk dapat 10 kilo itu susah sekali, Pak. Gitu. Dapat. Kenapa harus 10 kilo? Karena memang mesinnya minta 10 kilo. Kita sesuaikan kapasitasnya ya. Karena kalau kita jalan-jalan di pinggir-pinggir jalan, kemudian di pinggir hutan itu kan juga ada. Itu apakah beda atau sama sih sebenarnya kakak? Daun-daun itu. Jadi untuk jenis Smilax itu, Smilax rutondifolia, untuk jenis Smilax itu ada banyak, Pak. Hampir semua tumbuhan menjalar itu masuk dalam kategori Smilax. Tapi tumbuhan ini sendiri dia punya perilaku yang berbeda. Jadi tiap Smilax itu beda-beda, dia punya susunan anatomi tubuh. Kalau SO4 di tumbuhan ini dia gunakan untuk sistem pertahanan tubuh. Jadi kayak misalnya pohon jeruk berduri, itu duri dipakai untuk sistem pertahanan tubuh. Kalau ini dia pakai SO4 untuk pertahanan tubuh. Ini yang bentuk kering, tapi kalau mau lihat pohon di luar ada, di belakang. Bisa nanti lihat-lihat. Boleh agak kita sekalian lihat kalau. Jasad tumbuhan kita bikin di sini. Ini untuk apa, Pak? Untuk buat jasad tumbuhan, buat sebentar ya. Sudah cukup lumayan canggih ini, Pak. Jadi ini untuk bahan baku utama di sini kita produksi. Ini apa kak ini namanya? Ini untuk dapur untuk pembakaran. Oh ini tabung gas kah? Bukan. Tabung yang sana. Ini kayak suling begitu cara kerja. Iya. Cuma nama ilmiahnya saja yang destilasi. Kalau ini drum besar. Ini untuk generator pendingin ini di sini. Mau lihat daunnya? Kita lihat daunnya. Kemon. Iya.
kita di Sogun ini banyak kan? Iya. Kayak begini. Persis. Di belakang itu, belakang kantor bupati. Belakang kantor bupati, iya. Ada. Oh iya. Kagaknya. Iya, kalau di hutan ini. Iya. Kalau ini beringin ya. Bukan. Bukan. Sehingga rencana untuk sehingga bahan bakunya bisa dipasok sendiri ya kan. Nama apa namanya? Nama daerahnya apa kan di sini? Kalau di Manokwari daun bungkus. Oh, daun bungkus. Daun 3 jari. Daun 3 jari. Ini ciri-ciri daun satu tangkai 3 daun. Terus kalau gigit pedisnya. Pedis di mulut. Pohon ini secara tradisional dimakan. Jadi orang seperti misalnya dari suku Serui itu dorang kalau mau nyanyian war biasa dong makan daun ini begitu. Jadi orang tua dari suku Serui kalau nyanyian war itu tidak boleh putus. Ya. 2 hari menyanyi harus menyanyi saja, tidak boleh stop begitu. Ini untuk stamina berarti Makan ya, ini. stamina. Kalau dari suku Biak misalnya itu untuk menyelam. Jadi dong makan ini supaya suhu badan di dalam air itu terjaga, kemudian napas panjang begitu makan ini. Ingat. Kalau dari Maibrat buat racun. Iya, dicampur Berbagai- dengan bahan-bahan tertentu jadi racun. Jadi masing-masing punya kearifan kayaknya. Iya. Oke kawan-kawan, nih ini produknya cukup aman, bagus. Yang mau membuktikan silahkan Mas Sandi. Kakak mungkin ada nomor HP yang bisa dihubungi, siapa tahu ada Iya. teman-teman di luar negeri atau di Indonesia lah, di seluruh wilayah Indonesia yang mau membeli seperti ini. Kalau membeli bagaimana caranya? Jadi untuk bisa dapatkan produk Smilax itu bisa datang langsung ke alamat Reremi Santarita, Jalan Pisang nomor 22, Manokwari, atau bisa melalui nomor kontak 0812 48 533 567. WA atau telepon, SMS bisa. Harganya Kak, mohon maaf lupa. Harga untuk 40 gram krim ini harganya 100.000. Cukup terjangkau berarti ya. Terjangkau. Kalau mau panjang 1 cm butuh berapa tadi Kak? 3. Butuh 3. Maksimal. Cukup 300.000 Iya. kita punya barang bisa tambah 1 cm. Iya. Berarti kalau kita mau tambah 5 cm tinggal kalikan. Iya. Oke kawan-kawan, sekian obrolan kita dengan Kakak Franz Karet. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa yang mau tangguh silahkan beli produk Smilax milik Kakak Franz Karet. Bisa hubungi nomor telepon beliau atau bisa yang di Manokwari bisa datang langsung ke kantor rumah produksi beliau di Redemi. Oke kawan-kawan, sampai jumpa untuk inspirasi berikutnya. Salam inspirasi Papua.